Identifikasi Argulus. Argulus ada sekitar 120 spesies. Spesies yang penting pada air tawar adalah Apholicus dan A. japonicus. A. japonicus kerap ditemukan pada ikan koi dan ikan mas koki. Untuk bagian tubuhnya terbagi menjadi kepala, toraks, dan abdomen. Toraks memiliki 4 segmen. Kaki di karapas termodifikasi menjadi bagian mulut dan sakar. Di bagian toraks juga terdapat 4 pasang kaki yang belum termodifikasi. Sakar terdapat di sisi bawah permukaan dorsal depan karapas. Dan dapat dilihat dari gambarnya. Kemudian identifikasi Lernia. Parasit ini merupakan penyebab penyakit Lerniasis. Penyakit Lerniasis disebabkan oleh Lernia yang lebih dikenal dengan nama cacing jangkar. Sebenarnya Lernia ini tidak termasuk golongan cacing, akan tetapi jenis udang renik yang berbentuk bulat panjang seperti cacing dan memiliki cengkraman. Dapat dilihat dari gambarnya memang mirip seperti jangkar ya. Kemudian jenis Lernia banyak ditemukan menyerang ikan air tawar, yaitu spesies Lernia Trypinaceae. Gejala klinis pada ikan komet yang terserang penyakit Argulus sp yaitu tingkah laku tidak normal, respon makan menurun, berenang lambat, timbul luka di bagian tubuh, pendarahan pada sirip ekor, sisik terkelupas, dan tubuh. Gejala klinis pada ikan koki yang terserang penyakit Lernia sp yaitu mengalami luka pada bagian sirip, insang, dan mata, penurunan berat badan, sisik terkelupas, perkembangan guna terhambat, sulit bernafas, terdapat borok di bagian tubuh, terdapat jangkar yang menusuk pada bagian ekor dan sirip punggung ikan. Tingkah laku ikan yang terkena Argulus sp menurut Rifkianti et al. 2017. Pada hari pertama, gerakan renang ikan tidak aktif. Ikan sering berada di dasar perairan dan nafsu makan berkurang. Pada hari kedua, kondisi tubuh ikan mulai tidak sehat. Ikan berenang miring dan ikan sering menggosok-gosokkan tubuhnya ke kolam atau akuarium. Pada hari ketiga, ikan mulai mengalami kematian. Tingkah laku ikan yang terkena Lernia sp menurut Iswardianto 2014, yaitu ikan terlihat kurus, ikan sering menggosok-gosokkan badan ke pinggir atau dasar kolam atau akuarium. Apabila penyakit ini sudah parah, maka ikan akan lebih banyak berdiam diri. Berikut merupakan ikan mas koki yang terkena Lernia sp. Dalam video terlihat bahwa ikan berenang gelisah dan sering menggosok-gosokkan badannya ke pinggir atau ke dasar akuarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjangkitnya ikan oleh parasit Argulus dan Lernia. Yang pertama-tama, penyebab parasit Argulus dan Lernia. Lernaiosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit Lernia sp menurut Barry et al. 1991. Parasit Argulus atau kutu air disebabkan oleh parasit Argulus sp. Parasit ini dapat dicirikan bertubuh oval 4-10 mm, pipih, dan transparan. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor munculnya parasit Argulus dan Lernia. Yang pertama, ikan terjangkit langsung oleh parasit Argulus sp atau Lernia sp. Yang kedua, jenis dan kualitas pakan yang buruk. Jenis dan kualitas pakan yang buruk, yang dimana pakan bisa jamuran atau mungkin sudah kadaluarsa, dapat menyebabkan munculnya parasit Argulus atau Lernia. Yang ketiga,
tertular oleh ikan yang terjangkit parasit Argulus sp atau Lernia sp. Yang keempat, kebersihan kolam atau wadah yang buruk, tidak dibersihkan secara maksimal. Kolam yang tidak dibersihkan secara maksimal dapat meninggalkan lumut dan mikrobiologi organisme lainnya di bagian dinding-dinding kolam. Yang kelima, kualitas air yang buruk. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan banyaknya organisme atau mikrobiologi asing yang seharusnya tidak ada di dalam media budidaya. Penanganan penyakit Argulus dan Lernia pada ikan. Penyakit Argulus yaitu pencegahan pada penyakit Argulus ini dengan membersihkan air dan dikuras secara cepat agar telur dan kutu Argulus tidak menyebar, atau bisa dilakukan penutupan inlet pada kolam atau akuarium agar meminimalisir masuknya bakteri pembawa penyakit. Sedangkan pada penyakit Lernia, yaitu penyakit ini bisa ditangani dengan melakukan pengurasan dan pengampuran pada kolam, dan apabila Lernia sudah menginang pada tubuh ikan, maka perlu dilakukan pencabutan menggunakan pinset dengan hati-hati agar ikan tidak stres, lalu diolesi dengan iodium. Atau bisa direndam dengan tetrasiklin 250 ml per 500 ml air biasa. Biosecurity, yaitu karantina. Ikan yang baru masuk atau baru diperoleh perlu dikarantina dan diamati perubahannya agar tidak menularkan penyakitnya pada ikan yang lain. Hal ini sesuai dengan Stekler et al. 2013. Kualitas air perlu dijaga dan dikontrol. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dari telur Argulus. Idealnya air perlu disaring dan diambil dari sumber yang bersih dan bebas dari Argulus. Penggunaan obat-obatan untuk mengendalikan penyakit Argulus dapat dilakukan dengan penggunaan sipemetrin. Hal ini sesuai dengan Rakah 2017. Namun pada dasarnya pestisida ini memiliki kandungan yang toksik bagi ikan, sehingga perlu diperhatikan dosisnya dan lama penggunaannya. Pencegahan Lernia dapat dilakukan dengan karantina. Hal ini sesuai dengan Hussein et al. 2013. Selain itu dapat dilakukan pemantauan secara berkala sesuai Stekler et al. 2013. Kepadatan yang berlebihan dapat menyebabkan infeksi yang massal pada ikan, sehingga perlu dikurangi kepadatannya. Selain itu, perlu adanya manajemen pakan yang baik. Selain itu, perlu adanya pergantian air.